Shalom, selamat malam Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kasih Kristus senantiasa memberkati semua kita dalam berbagai pergumulan hidup sehari-hari. Mari Bapak Ibu dan anak-anak, kita siapkan hati untuk mengikuti ibadah rumah tangga malam hari ini di rumah masing-masing. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Diaken Christine Dwi Sulistianing Tias. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan kasih setianya yang besar dalam hidup kita. Jemaat, mari kita berdoa untuk malam ini. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada malam hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang akan kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami, sehingga kami menikmati damai sejahtera-Mu mulai hari hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sejahtera penuh.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih setia-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Pada malam hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengerti dengan benar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman-Mu. Kuasai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu supaya apa yang kami sampaikan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1 Korintus 7 ayat yang ke-10 dan ke-11. 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat 10 sampai dengan 11 yang mengatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Salam sejahtera, salam sehat Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhir-akhir ini salam tersebut seringkali kita dengar, baik itu secara lisan atau kita terima secara tulisan melalui pesan singkat atau di media sosial manapun. Dalam pesan ini mengandung harapan agar kita semua tetap sehat walaupun di tengah ancaman wabah virus corona. Ancaman wabah ini membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk membatasi kegiatan atau aktivitas kita di luar rumah, agar sedapat mungkin memutus mata rantai penyebaran penyakit atau penyebaran virus corona tersebut. Meskipun masih banyak perusahaan atau instansi yang masih aktif beroperasi dan dalam operasionalnya masih mengharuskan pegawainya untuk masuk kerja, akan tetapi tidak sedikit pula perusahaan atau instansi yang meliburkan atau merumahkan pegawainya dan membuat mereka bekerja dari rumah. Namun yang lebih memprihatinkan adalah ketika ada banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan atau di PHK karena perusahaan atau tempat mereka bekerja sudah tidak mampu lagi untuk membayar gaji para karyawan. Kegiatan kita di luar rumah juga sangat dibatasi, tidak ada lagi jalan-jalan ke mal atau rekreasi ataupun mencari hiburan di luar rumah atau pergi ke jalan-jalan keluar kota. Bahkan beribadah dan sekolah pun harus dilakukan di rumah masing-masing. Yang jelas interaksi secara langsung antara kita dengan orang-orang luar sangat dibatasi. Sebagian besar waktu kita habiskan di rumah bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang sama yang kita temui setiap waktu. Kalau kita melihat dampak positifnya dari hal ini adalah kita dapat semakin dekat dengan keluarga, dengan suami, istri, atau anak-anak. Akan tetapi tidak memungkiri keadaan bahwa gesekan-gesekan bisa terjadi dengan orang-orang terdekat kita. Baik itu melalui kata-kata, sikap, maupun tindakan yang kita lakukan terhadap orang yang ada di dekat kita atau di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pada perikop bacaan kita pada malam hari ini, berbicara tentang perceraian. Di dalam ayatnya yang ke-10 dan ke-11, Tuhan memerintahkan supaya istri tidak menceraikan suaminya, demikian juga suami tidak boleh menceraikan istrinya. Bagi orang yang telah menikah, tidak boleh menceraikan pasangannya ini bukan merupakan anjuran, tetapi adalah suatu perintah. Kalau yang namanya perintah berarti harus dilaksanakan. Karena jelas sekali apa yang difirmankan Tuhan di dalam ayatnya, di dalam Matius
ayat yang pasal 19 ayat 6. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan dalam ayat 11 ditegaskan pula, jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan istrinya atau dengan suaminya. Jadi di sini jelas sekali bahwa Allah menghendaki perdamaian, bukan perceraian. Kalau ada yang mempertanyakan, kenapa masih ada perceraian di kalangan orang Kristen? Tuhan Yesus sendiri pun pernah dicobai atau dijebak oleh orang Farisi dengan mengajukan pertanyaan yang serupa. Kita dapat melihat di dalam firman Tuhan, yaitu Matius 19 ayatnya yang ke-1 sampai 12, di mana inti jawaban Tuhan Yesus ada di ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, Yesus menjawab mereka begini, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Baik itu karena persinahan atau perselingkuhan, alasan ekonomi, ataupun ketidaknyamanan dalam keluarga karena kekerasan dalam rumah tangga, dan masih banyak hal lagi. Tapi yang jelas dari kesemuanya itu menimbulkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga atau keluarga, sehingga masing-masing anggota keluarga tidak lagi merasakan damai sejahtera ataupun sukacita. Banyak ayat di dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa Allah tidak menghendaki perceraian. Di antaranya dengan jelas dinyatakan dalam Maleakhi kedua ayat 16 bahwa Allah membenci perceraian. Karena Allah menghendaki keutuhan keluarga yang bisa menjadi saksi kemuliaan namanya. Kalau kita tahu bahwa Allah begitu membenci perceraian, maka sebagai orang Kristen, kita seharusnya mengusahakan sedapat mungkin untuk menghindari terjadinya perceraian. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah berusaha membawa damai dalam kehidupan rumah tangga. Kembali ke situasi saat ini, ketika keadaan saat ini memaksa kita untuk lebih banyak waktu di rumah, apalagi kebijakan PSBB yang sedang diterapkan saat ini diperpanjang lagi masa berlakunya. Hal ini membuat kita lebih banyak lagi waktu bersama anggota keluarga. Dan diusahakan sedapat mungkin menciptakan suasana rumah sebagai tempat yang menyenangkan, di mana semua anggota keluarga merasakan sukacita. Bagaimana hal ini dapat dilakukan, terutama di tengah-tengah situasi atau masa sulit seperti ini? Ada yang merasakan jenuh, bosan di rumah terus. Ada yang merasa kebutuhan hidup semakin meningkat sementara penghasilan semakin menurun karena pemotongan gaji atau karena buka usaha penjualan menurun dan bahkan tidak ada pemasukan sama sekali. Ada yang di PHK atau dirumahkan. Selain itu, anak-anak juga mereka harus belajar di rumah, banyak mengerjakan tugas-tugas di rumah. Hal ini membuat masing-masing anggota keluarga berkumpul di dalam rumah dengan masalahnya masing-masing. Kalau kita tidak bijak menyikapinya, maka rumah menjadi tempat berkumpulnya masalah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kesatuan atau keutuhan keluarga. Penerapan kasih yang benar dalam keluarga sangat diperlukan. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8, bila diterapkan dengan benar dalam kehidupan keluarga, di mana itu berlaku untuk masing-masing anggota keluarga, bukan hanya untuk sebagian saja dari anggota keluarga. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8 disebutkan bahwa kasih itu sabar. Di sini berarti jelas menghadapi situasi seperti ini dibutuhkan oleh kesabaran oleh semua anggota keluarga. Bukan hanya sabar menanggung masalah, tetapi juga sabar seorang terhadap yang lain. Kasih itu murah hati, itu berarti
masing-masing anggota keluarga harus ada rasa simpati terhadap kesulitan atau penderitaan yang dialami oleh sesama anggota keluarga. Berikan bantuan atau dukungan yang dapat menolong untuk anggota keluarga yang membutuhkan. Selanjutnya, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Berarti jangan menganggap diri lebih dari anggota keluarga yang lain, dan jangan meremehkan yang lain. Misalnya ada keluar kata-kata seperti ini, kalau bukan karena saya mengerjakan ini, pasti tidak akan berhasil. Atau ada anggota keluarga yang mengatakan, kalau bukan saya yang mencari nafkah, pasti keluarga ini sudah kelaparan. Kata-kata ini dapat menghancurkan kehidupan keluarga. Selanjutnya, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jelas, kalau orang hanya mementingkan diri sendiri, maka yang terjadi adalah bisa saja ia menjatuhkan orang-orang di sekitarnya demi terwujudnya keinginannya. Dan bahaya sekali kalau hal ini sampai terjadi di dalam suatu keluarga. Selanjutnya, kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita, tidak mudah tersulut oleh emosi, dan bila melihat kesalahan orang lain, seharusnya lah kita menegur dengan baik, bukan menyimpan kesalahan itu yang bisa tumbuh menjadi dendam. Kemudian kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Di sini maksudnya, jangan membiarkan ketidakadilan terjadi dalam keluarga. Misalkan tanggung jawab hanya dibebankan kepada satu pihak saja, dan selalu arahkan keluarga pada apa yang benar yang seharusnya dilakukan. Kasih menutupi segala sesuatu. Di sini maksudnya, kita tidak boleh membongkar aib atau menjelek-jelekan salah satu anggota keluarga di depan orang lain. Selanjutnya, ia percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Ini bermaksud optimis dalam menghadapi hidup, bahwa Allah yang punya hidup dapat diharapkan dalam menghadapi segala situasi. Yang terakhir, kasih sabar menanggung segala sesuatu. Di sini mengungkapkan bahwa jangan hanya mengeluh menghadapi situasi saat ini. Kita harus sabar menghadapi situasi saat ini. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kesemuanya itu yang telah disebutkan di atas, harus kita lakukan secara terus-menerus, karena kasih tidak berkesudahan. Kalau saudara mengatakan, ada saudara-saudara yang mengatakan, itu hanya teori. Saya jawab, ya, itu memang teori. Tapi teori itu dari Alkitab dan yang saya yakini kebenarannya. Kalau ada yang mengatakan, itu susah dilakukan kalau menghadapi situasi yang sebenarnya. Saya jawab, ya, itu memang susah untuk dilakukan. Apalagi ketika harus menghadapi anggota keluarga yang tidak bisa diajak kompromi, atau pasangan hidup yang tidak dapat bersatu hati untuk melakukan kesemuanya itu. Itu semua memang sulit, benar. Tetapi itu mungkin untuk dilakukan kalau kita ada usaha untuk melakukannya. Itulah sebabnya kita perlu pertolongan Tuhan. Kita masing-masing mulai dari diri sendiri, kemudian kita bangun kesatuan di dalam mezbah keluarga. Niat kuat dengan diimbangi ketaatan penuh pada Tuhan akan memampukan kita menciptakan damai dalam keluarga dan menghindarkan keluarga dari perceraian. Amin. Tanpa Tuhan yang terlalu
Mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih yang selalu melimpahkan kasih-Mu kepada kami umat-Mu, kami mengucap syukur ya Bapa, karena hanya oleh kasih setia-Mu kami umat-Mu dapat hadir ke hadirat-Mu saat ini. Ampuni kami ya Bapa, karena seringkali dalam banyak kesempatan kami tidak dapat menyampaikan kasih-Mu kepada sesama kami. Ya Bapa, mampukan kami menumbuhkan kasih-Mu dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, agar selanjutnya kami dapat memancarkan kasih itu keluar dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Dalam keberadaan kami umat-Mu dapat dirasakan membawa kebaikan di tengah-tengah lingkungan dimanapun kami Kau tempatkan, terutama di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kami mohon berkat pertolongan-Mu ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia yang pada saat ini sedang menghadapi persoalan yang sama yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia, yaitu mengenai wabah COVID-19 dengan berbagai dampak yang ditimbulkan karenanya di segala bidang, baik itu sosial, ekonomi, dan sebagainya. Kami mohon hikmat, kekuatan, kesehatan untuk para pemimpin bangsa kami dalam mengambil segala kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Kami juga mohon berkat pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya kami sebagai bangsa bersatu hati dan dapat bekerja sama dengan baik dengan apa yang bisa kami lakukan untuk mendukung pemerintah dalam usahanya mengatasi masalah ini, di mana dampaknya juga mempengaruhi kehidupan keperibadahan kami umat-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk para medis yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk bersama-sama mengatasi masalah penyebaran virus corona ini. Ya Bapa, berkati dan lindungi mereka Tuhan, dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Engkau sendiri yang menolong mereka, menguatkan mereka. Engkau berkati mereka. Ya Bapa, pada saat ini kami juga mohon untuk gereja-Mu, hamba-hamba-Mu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanan untuk menggembalakan umat-Mu. Kami mohon berikan hikmat, keteguhan hati, dan kesanggupan untuk dapat menjangkau umat-Mu yang Engkau percayakan kepada hamba-hamba-Mu ini untuk menggembalakannya. Walaupun di tengah situasi saat ini, untuk umat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan menghadapi segala persoalan dalam kehidupan mereka masing-masing, kami mohon berkat dan pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami, para lansia, dan mereka yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kami mohon jamahan kasih-Mu yang penuh kuasa untuk kesembuhan dan pemulihan mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengar seru permohonan kami ini, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita siapkan hati untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman-Nya, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Segera hidupku
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita doakan persembahan ini. Ya Allah Bapa di sorga, tidak ada yang seperti Engkau yang berkuasa atas alam semesta. Kasih-Mu kepada kami manusia berdosa tidak terhingga. Sebab kami mengucap syukur atas penebusan Kristus dan anugerah firman yang diberitakan. Sehingga Roh-Mu menyadarkan kami untuk memberi, bukan hanya uang ini yang dipersembahkan, tetapi seluruh hidup kami berikan untuk kemuliaan dan kesaksian bagi Engkau Tuhan. Terimalah persembahan kami ini, dan berkatilah hidup kami sehari-hari, sehingga melalui pekerjaan yang kami kerjakan, melalui perbuatan-perbuatan yang kami lakukan, kami tetap menjadi kesaksian kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, tinggallah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Percayalah dalam persekutuanmu dengan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kepastian bahwa hidupmu selalu dalam perlindungannya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.